Iya, balik bang. Balik ya. Siap. Siap kau. Balik kamu. Balik kamu. Macam tu. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang terjadi di Siak, yang dimana ada seorang nenek baru saja selesai melakukan sholat maghrib, langsung diserang, lalu disayat lehernya. Dan mirisnya, yang melakukan pembunuhan itu adalah cucu korban sendiri. Seperti apa kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah dan kasus ini dimulai dari sosok korban itu sendiri. Yang diketahui korban ini bernama Sutia, berusia 77 tahun, yang tinggal di Desa Sukamulya, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Sosok nenek Sutia ini dikenal baik dan ramah, serta memiliki hubungan sosial yang cukup dekat dengan masyarakat sekitar. Namun siapa sangka, akhir hidup nenek Sutia ini pun harus berakhir dengan kondisi mengerikan, yakni dibunuh dengan luka terbuka bekas sayatan pada bagian lehernya. Terungkapnya kasus ini bermula atas kecurigaan warga dan keluarga sekitaran rumah nenek Sutia. Penemuan ini pun bermula pada hari Kamis 2 April 2026. Lingkungan sekitar nenek Sutia melakukan aktivitasnya seperti biasa, yang awalnya tidak ada satupun yang merasa curiga melihat lampu rumah dari nenek Sutia ini masih menyala, yang tidak terlihat aktivitas dari nenek Sutia. Bahkan pintu dan jendela pun dalam kondisi tertutup. Setelah malam tiba, dari sekian banyak orang yang melakukan aktivitas pada hari itu, ada satu orang bernama Sarwo Edi, merupakan cucu dari korban, yang menyadari adanya kejanggalan dari rumah nenek itu. Lalu pada jam 19.20, Sarwo Edi ini menghubungi tetangga terdekat korban yang bernama Priastuti. Sarwo Edi meminta untuk datang ke rumah neneknya melihat kondisinya. Lalu Priastuti pun bergegas mendatangi rumah nenek Sutia. Namun ketukan pintu dan panggilan dari Priastuti ini pun tidak direspon oleh nenek Sutia. Priastuti pun tidak masuk ke dalam rumah lantaran pintu dan jendela dalam kondisi terkunci. Priastuti pun memberitahukan kondisi itu pada anak korban yang bernama Wardi. Tujuannya agar membantu membukakan jendela rumah dan pintu dari luar. Wardi, anak korban pun mencoba mengintip dari celah-celah jendela. Meski kondisi ruangan sedang gelap, namun terlihatlah adanya sosok nenek Sutia yang sedang berbaring di ruangan tengah. Melihat hal itu, khawatir telah terjadi sesuatu. Akhirnya, Wardi bersama dengan warga lainnya membuka paksa jendela rumah nenek Sutia. Dan akhirnya berhasil terbuka. Wardi, anak korban ini, bergegas masuk melalui jendela rumah, lalu menyalakan lampu ruangan. Alangkah terkejutnya, barulah terlihat jelas nenek Sutia ini ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dengan luka terbuka pada bagian lehernya dan bermandikan darah. Warga yang menyadari jika nenek Sutia ini telah menjadi korban pembunuhan, warga pun segera menghubungi pihak kepolisian. Satreskrim Polres Siak segera mendatangi lokasi. Pihak kepolisian segera melakukan evakuasi serta olah TKP. Dari hasil olah TKP polisi tidak menemukan adanya kerusakan, tanda pemaksaan masuk. Sehingga polisi mengambil kesimpulan jika pelaku pembunuhan ini merupakan orang terdekat dari korban. Dan dugaan itu pun diperkuat setelah polisi mendapatkan informasi jika selama ini nenek Sutia tinggal bersama dengan cucunya yang bernama Iqbal Alfarizi berusia 21 tahun. Pihak kepolisian mengambil kesimpulan jika kematian nenek Sutia ini telah dibunuh oleh Iqbal cucunya. Dan kini Iqbal pun tidak berada di lokasi, bahkan telah menghilang. Tanpa menunggu lama, pihak kepolisian segera melakukan pengejaran terhadap cucu korban ini. Gerak cepat polisi akhirnya berbuah hasil kurang dari 12 jam, tepat pada hari Jumat 3 April 2026 jam 03.20. Polisi berhasil melacak lalu menangkap Iqbal Alfarizi di sebuah kamar hotel wilayah Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.
Pada saat ditangkap dan dilakukan interogasi, pelaku Iqbal pun langsung mengakui perbuatannya telah membunuh neneknya dengan cara menyayat leher sang nenek menggunakan parang. Selain melakukan pembunuhan itu, pelaku pun mengakui jika motif pada pembunuhan ingin menguasai harta korban, uang tunai 15 juta rupiah, perhiasan, dan ponsel milik korban. Pihak kepolisian pun belum sepenuhnya percaya dan terus menggali kebenaran atas keterangan yang diberikan oleh pelaku ini. Kau pergi apa ke sini? Ini uangmu ya, lihat ini uangmu. Yang itu. Wih, itu sama-sama. Kau tengok nih, tengok itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Sementara itu, pada sisi lainnya, sosok pelaku Iqbal Alfarizi ini merupakan anak broken home. Setelah ayah ibunya sudah bercerai, lalu ayahnya nikah lagi. Pada awalnya, pelaku ini pun tinggal bersama dengan sang ayah dan ibu tirinya. Namun, pelaku diusir oleh ayahnya dari rumah lantaran pelaku ketahuan melakukan pelecehan kepada ibu tirinya. Setelah diusir oleh sang ayah, pelaku pun tinggal bersama dengan sang nenek, yang dimana nenek Sutiyah ini sangat menyayangi pelaku cucunya. Bahkan termasuk cucu kesayangan dari korban, dan sudah tinggal bersama dengan sang nenek selama 3 tahun. Namun, pelaku memiliki watak yang tidak baik. Selama hidup dengan neneknya, pelaku ini pun terlihat kurang hormat kepada sang nenek. Bahkan 1 bulan sebelum korban ini meninggal dunia, korban pun pernah kehilangan uang sebesar 40 juta rupiah. Banyak yang menduga uang itu telah dicuri oleh pelaku Iqbal. Bahkan menurut tetangga sekitaran, pelaku ini terkesan selalu membutuhkan uang dalam jumlah yang banyak. Terlebih pelaku ini pun merupakan seorang pengguna narkoboy dan menghidupi kekasihnya, yang dimana saat ini kekasihnya pun dalam posisi hamil. Setelah beberapa hari polisi melakukan pemeriksaan secara intensif, akhirnya terungkaplah motif yang sebenarnya atas pembunuhan nenek Sutiyah ini, yang dimana motifnya adalah karena desakan untuk memenuhi keinginan dari sang kekasih yang ingin dibelikan motor. Pelaku yang terus-menerus didesak oleh kekasihnya merasa bingung, hingga akhirnya pelaku mulai merencanakan pembunuhan kepada sang nenek. Namun pelaku ini sedang menunggu momen pembunuhan itu akan dilakukan. Momen untuk melakukan pembunuhan kepada korban di saat pelaku mengetahui jika korban ini baru saja menerima uang dari hasil penjualan sawit. Pada hari Rabu tanggal 1 April 2026, Nenek Sutiyah masuk ke dalam kamar untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Di saat itulah pelaku diam-diam menyiapkan 2 buah sajam, yakni pisau dan parang. Sajam pisau disembunyikan di balik punggungnya, sementara sajam parang disembunyikan di bawah karpet tempat biasa Nenek Sutiyah ini duduk. Tidak lama kemudian, korban pun keluar dari kamar, dan tanpa rasa curiga, korban langsung duduk di karpet sambil mengajak ngobrol pelaku seraya memakan cemilan. Di saat neneknya lengah, pelaku pun langsung menyergap korban dari arah belakang, membekap mulutnya, lalu menyayat leher sang nenek menggunakan pisau. Namun, usaha itu gagal setelah korban sempat melakukan perlawanan, sehingga pisau pun terlempar. Pelaku yang sudah gelap mata segera mengambil parang dari balik karpet dan kembali menyayat leher korban, hingga akhirnya korban pun tidak berdaya. Namun, saat pertama itu, korban masih bergerak. Pelaku ini kembali menyayat leher sang nenek hingga benar-benar tidak bergerak lagi. Setelah korban dipastikan tidak bernyawa, pelaku pun menggasak uang tunai sebesar 15 juta rupiah serta perhiasan emas berupa gelang dan 2 buah cincin yang dikenakan oleh korban.
Lalu pelaku ini melarikan diri ke Kabupaten Palalawan. Namun sebelumnya, pelaku sempat membelikan sepeda motor untuk kekasihnya, serta memberikan uang tunai 5 juta rupiah dari hasil curian tersebut. Atas perbuatannya, pelaku ini pun terancam pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal, yakni pidana mati. Adapun yang menjadi motif tersangka yaitu bahwa tersangka ingin menguasai harta korban untuk bisa dapat membeli sepeda motor yang diminta oleh pacarnya. Mengetahui bahwa pada hari tersebut merupakan jadwal panen kebun kelapa satu di Pelalawan sendiri dan tidak membawa pacarnya. Dia hanya pergi. Guys, inti cerita dari kasus ini, waspadailah jika memiliki anggota keluarga yang memiliki kecanduan narkoboy. Terkadang segala cara untuk mendapatkan uang agar bisa membeli barang haram tersebut. Dan jauhilah perempuan-perempuan toksik. Terkadang jeratan dari perempuan toksik ini membuat seorang pria bisa melakukan kejahatan. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?